Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Susah ya? Susah nggak nyari tempat ruangan ini? Tapi syukur sampai ke sini juga ya. Ya, di sini pasti ada yang datang ke sini karena ada suatu masalah ya kan? Ada yang bawa di sini. Nah, di sini sebelum kita mulai proses konseling kita, saya ingin menanyakan kepada Adek, apakah Adek udah pernah mengikuti yang namanya konseling kayak gini? Di sini saya akan menjelaskan apa itu namanya bimbingan konseling. Di sini saya sebagai konselor akan mengusahakan membantu menyelesaikan masalah yang ada yang sedang ada sekarang. Di sini cuma sekedar membantu, bukan untuk menyelesaikannya. Di sini membantu menemukan jawaban literal agar masalah Adek cepat selesai. Nah, di sini saya sebagai konselor akan mengusahakan semampu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Adek alami. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Di sini asas kerahasiaan itu apapun masalah Adek yang Adek ceritakan ke saya hanya ada di ruangan ini, tidak akan sampai keluar dari ruangan ini. Nah, kalau asas keterbukaan, di sini Adek akan terbuka, berkuasa untuk menceritakan apapun masalah yang Adek rasakan kepada saya. Dan yang ketiga, ini asas kesukarelaan. Di sini Adek tidak ada paksaan untuk datang ke sini karena ini adalah keinginan Adek untuk menyelesaikan masalahnya Adek ya kan. Nah, di sini saya punya ikrar sebagai konselor. Saya akan mengucapkannya. Saya berjanji sebagai konselor tidak akan membeberkan apapun masalah yang ada yang akan kita bahas nantinya kepada orang lain. Dan di sini saya akan berusaha semampu saya untuk membantu menyelesaikan apapun itu masalahnya Adek. Nah, dan di sini kita sebelum memulai juga akan membuat sebuah kontrak. Ini konseling ini akan berlangsung selama 30 menit. Oke. Jadi nanti setelah kalau misalnya waktunya sudah habis, kita akan menunggunya. Baik. Di sini saya akan silakan Adek untuk menceritakan apa yang Adek rasakan sekarang. Nggak tahu kan zaman sekarang itu banyak hubungan atau yang biasa disebut dengan pacaran mereka. Nah, jadi saya memiliki masalah dalam hubungan ini gitu Kak. Permasalahannya itu pacar saya si laki-laki ini gimana ya Kak cara ngomongnya, agak protektif Kak. Mana-mana nggak boleh, jalan sama kawan nggak boleh, sama siapapun nggak boleh. Nah, jadi ini pacarnya ini protektif karena mungkin nggak boleh keluar sama asnya, keluar sama dia terus gitu, nggak jalan sama teman-teman. Iya Kak. Jadi sini masalahnya karena pacarnya ini terlalu protektif. Nah, memang sekarang kalau dibahas tentang zaman sekarang, anak apa ya, sekarang anak remaja yang udah punya pacaran dan toksis yang namanya gitu ya kan. Nah, sini pun masalahnya tentang pacarnya itu protektif.
sebenarnya kak, jadi tukang kak. Kalau di sini, Kalau saya kak mahasiswa. di sini kan tadi kan ada bilang kerjanya sebagai tukang, kerjanya sebagai mahasiswa. Bisa jadi di antara perbedaan kalian berdua itu yang membuatnya lebih protektif karena kenapa? Laki-laki akan takut jika dia tidak memiliki apa-apa, sedangkan pasangan dia memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada dia. Dia akan memiliki rasa kecemasan yang akan was-was terhadap dia itu kan. Dia akan berpikiran bahwa dia anak mahasiswa, dia akan menjumpai seperti yang namanya organisasi. Di organisasi itu dia akan bisa berjumpa dengan laki-laki yang lebih banyak, yang lebih mapan, yang lebih bagus seperti itu kan. Nah, perasaan yang telah tumbuh di dalam hatinya, dalam pikirannya juga sehingga dia memiliki sifat yang protektif terhadap adik. Tapi intinya kan di sini adik gak protektifnya pasangannya adik itu tidak sampai menyeleweng kan, tidak sampai yang namanya kekerasan seperti itu tidak kan. Nah jadi di sini kalau menurut saya protektif itu masih baik. Dia hanya ingin kamu tidak pergi kemana-mana, dia hanya ingin kamu tidak tidak ingin terlalu bergabung dengan teman-teman adik karena dia takut bahwa nanti jika adik bergabung kepada mereka maka dia akan kehilangan dirimu gitu. Nah jadi di sini saya akan bilang nanti coba kalau misalnya sampai ke rumah ada teleponan sama pacarnya itu, ada coba bilang ada tanamkan, saya akan kepada dia kalau misalnya kalau saya mau pergi main dia begitu. Itu hanya sekedar sosialisasi, sekedar kita bergabung dengan lingkungan kita agar kan adik kan mahasiswa. Nah jelaskan bahwa mahasiswa itu tidak boleh hanya duduk pulang kampus, tidak boleh hanya tidur main HP di nonton TV karena kan dia juga punya dunianya sendiri, punya kehidupan sendiri, kan hanya dia ya kan. Sedangkan suami istri itu punya kehidupan masing-masing juga kan. Jadi itu saran dari saya. Ada nanti kalau saya sampai rumah itu dia kalau saya jadi lagi protektif, ada bilang ke dia ya kalau hal-hal yang seperti yang dia bayangkan itu tidak akan pernah terjadi gitu. Nah saya tanyakan apa dia sudah bisa mendapatkan jawaban dari solusinya. Saya kan punya saran. Yang pertama itu sarannya nanti pas pulang nanti akan menjelaskan kepada pacar tadi bahwa protektif itu memang tidak masalah kalau misalnya dalam hal yang masih positif gitu ya kan, tidak dalam hal negatifnya. Jadi nanti akan mengikuti saran yang saya kasih tadi. Nanti setelah ada mengikuti saran yang saya kasih tadi, coba nanti kalau ada yang menemukan jawabannya, nanti kalau ada yang telah menemukan jawabannya, maka sesi konsultasinya akan selesai. Tapi jika nanti masalahnya ini belum selesai, kita akan membuka sesi kedua lagi. Nah saya tanya kepada dia, apa sudah dapat menerima saran yang saya berikan tadi? Tapi masih ada yang menggunakan saya. Misalnya kak, kalau lagi ini sedikit egois. Jadi kalau sudah dikatakan seperti itu berulang kali masih tidak memperbolehkan seperti itu kak. Jadi saya coba kalau misalnya cowok ini egois, walaupun dikatakan seperti itu kak, saya sudah pernah mencoba hal yang seperti itu, tetapi masih gini kak, memperbolehkan saya masih egois, protektifnya makin berlebihan seperti itu kak. Jadi apa yang harus saya lakukan kak? Karena saya merasa nggak ada kebebasan saya dalam pacaran ini kak. Harus semuanya harus sesuai dengan apa yang dia katakan seperti itu kak. Sedangkan saya kan juga punya pilihan sendiri. Saya juga ingin membahagiakan
dan saya tidak tahan diperlakukan seperti itu, Kak. Jadi kalau dalam hal konteks seperti itu ya terkadang kita berpikir seperti itu mungkin karena saat itu emosi ya kan, emosi lah kita ingin terlalu dikekang karena di orang tua pun kita dikekang, di dia punya kita dikekang gitu ya. Ya ada nanti kita jadi hewan kekang ya kan. Jadi intinya gitu. Nanti kalau adik udah memang benar-benar tidak ingin dikekang, jadi omongin baik-baik saja adik, bilang seperti ini udah titik paling paling tinggi kalau misalnya dalam hal ini ya saya bilang ini saran yang paling akhir. Coba bilang ke pacarnya adik, kalau misalnya kamu tidak percaya terhadap saya gitu, bagaimana kita bisa menjalani hubungan ini gitu ya kan? Karena kan dalam suatu hubungan itu pasti harus ada kepercayaan. Jika tidak ada kepercayaan di antara satu sama lainnya, maka itu dibilang hubungannya mungkin cuma sekedar hubungan doang karena tidak ada rasa kepercayaan. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang jika kita tidak percaya terhadap dirinya gitu kan? Nah itu coba jelaskan kepada dia. Jika memang dia tidak mendengarkan sama sekali, tetap protektif terhadap adik, adik bisa bilang, jika kamu tetap protektif terhadap saya, apalagi saya tidak melakukan hal-hal yang tidak kamu pikirkan kepada saya gitu, lebih baik kita mengakhiri hubungan ini gitu. Ya, karena gimana? Kita cewek, ya mungkin kalau tentang hubungan itu pulang dari sini, insya Allah deh, dan katanya deh, jangan misalnya rasa protektifnya itu akan berkurang terhadap adik ya. Jadi saya tanya lagi apa masih ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Jadi mungkin sesi konseling kita mungkin sampai sini saja. Tapi jika nanti kalau misalnya ada yang masih ingin menanyakan sesuatu hal kepada saya, kita bisa menambahkan kontaknya selain perjumpaan yang kedua kalinya. Nah, di sini saya akan menutup sesi konseling kita. Semoga yang saya bilang tadi masalahnya adik cepat terselesaikan dan pacarnya tidak protektif lagi terhadap adik ya kan. Jadi kita saling mencintai, saling menyayangi sampai nanti ke jenjang pernikahan selanjutnya, nanti akan dipisahkan oleh aki, oleh iya oleh maut ya kan. Nah jadi terima kasih kepada adik ya Siti Fatimah yang telah menyempatkan untuk datang ke sini, dan saya juga mohon maaf jika tadi di sesi konseling yang kita lakukan tadi memiliki hal-hal yang tidak pas terhadap masalahnya adik ataupun pengucapan saya, cara pikiran saya dan menyampaikan saran-saran kepada adik tidak terlalu bagus. Saya minta maaf. Jadi ini saya akan mengakhirinya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik. Terima kasih. Rasa protektif
Ada di dalam ya.